Acara pertemuan akbar itu akan segera dimulai. Namun orang yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. Oh Tuhan, kemana lagi Jerry ini? Kata Daniel menggerutu kepada Ryan. Mana aku tahu. Itulah kalau orang yang penyakikan. Masalah sebegini penting dianggap sepele oleh Jerry. Kata Ryan juga mengeluh. Saat ini dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Namun dia tidak menemukan di mana Jerry berada. Di barisan orang-orang penting di perusahaan juga tampak tidak kalah gelisahnya. Tuan Barry, Ronald dan Austin adalah antara orang-orang yang tampak sangat gelisah. Kemana tuan muda ini? Acara akan dimulai. Tapi dia belum juga tiba. Kata Tuan Barry sambil melihat satu persatu para staf sudah mulai berdatangan. Kini tampak Tuan Raven, Tuan Isaac dan Tuan Ricardo memasuki ruangan bersama dengan keluarga masing-masing. 5 menit kemudian tampak Tuan Richard juga memasuki ruangan bersama sang istri dan anak lelaki mereka yaitu Herman. Begitu Tuan Richard memasuki ruangan, Tuan Barry, Ronald, Austin dan Tuan Paul langsung berdiri menyambut kedatangan teman masa muda sekaligus sebagai wakil dari jajaran staf dari perusahaan William Group selain Jackson sekeluarga dan juga Briley selaku pemegang kuasa hukum perusahaan. Oh Tuhan, kaukah itu Richard? Kata Tuan Barry segera berjalan menghampiri Tuan Richard dan langsung merangkul sahabat lamanya itu. Hahaha. Barry, kau tidak berubah. Dari dulu tetap ramah dan baik. Kata Tuan Richard memuji. Apakah ini anak MU Richard? Tanya Tuan Barry. Dia sepertinya pernah melihat anak ini. Tapi dia lupa entah di mana. Benar. Ini adalah anakku satu-satunya lelaki. Herman, cepat beri hormat kepada Tuan Barry. Kata Tuan Richard menyuruh Herman untuk memberi hormat kepada sahabat masa mudanya itu. Halo Tuan Barry. Saya memberi hormat kepada Anda. Kata Herman seraya membungkuk memberi hormat. Apakah kau melupakanku Richard? Kata satu suara menegur. Hei, Ronald dan kau Austin. Hahaha. Siapa bilang aku melupakan MU? Kata Tuan Richard lalu mereka saling berpelukan. Ketika sampai kepada Tuan Paul, Tuan Richard juga memeluknya dan mengusap kepala Anton yang dia anggap seperti keponakannya sendiri itu. Aku sudah tidak sabar untuk melihat seperti apa wajah tuan muda kita itu. Di mana dia sekarang? Tanya Richard sambil memandang ke sekeliling aula. Inilah yang membuatku bingung. Para staf sudah hampir semua menghadiri pertemuan ini. Tapi tuan muda kita masih belum menampakkan diri. Kata Tuan Barry sambil mengeluh. Sebelum yang lain sempat berkata-kata, tiba-tiba dari luar masuk rombongan lelaki setengah baya yang tampak sangat dihormati didampingi oleh seorang wanita dengan dandanan bak ratu sambil mendorong kursi roda yang diduduki oleh seorang pemuda yang tampak sangat tampan dan matang. Tampak senyuman tidak pernah lekang dari wajah pemuda yang duduk di kursi roda itu. Begitu rombongan itu sampai di tengah-tengah aula, tampak semua yang ada di ruangan itu membungkuk memberi hormat. Selamat datang Tuan Besar Jackson William beserta Miss Diana Regnar dan Tuan Muda Kenny William. Kata mereka dengan hormat. Terima kasih. Terima kasih. Tidak perlu sesungkan ini. Kita dulu adalah sahabat waktu kecil. Mengapa memberi hormat sebegitu rupa? Kata Tuan Besar Jackson William sambil menegakkan tubuh Tuan Barry dan Richard agar berdiri. Ah, Tuan Besar Jackson tidak berubah. Dari dulu sampai sekarang masih tetap rendah hati. Benar-benar layak untuk dihormati. Kata mereka sambil tersenyum dan mempersilahkan mereka untuk mengambil tempat duduk di barisan yang paling tengah. Barry, di mana keponakanku itu? Dari tadi aku tidak melihatnya. Tanya Tuan Jackson. Itu jugalah yang menjadi pertanyaan di hatiku ini Tuan Besar. Aku bahkan sudah meminta anak buahku untuk mencari. Namun mereka juga tidak menemukan di mana Tuan Muda saat ini berada. Kata Tuan Barry yang tampak seperti kebingungan. Austin, segera cari Tuan MU. Aku ingin bertemu dengannya. Kata Tuan Jackson William memberi perintah. Akan saya laksanakan Tuan Besar. Kata Austin dan segera bergegas mengatur beberapa anak buahnya kemudian membentuk tim dan segera berbagi tugas. Mereka tidak tahu bahwa saat ini Jerry sudah berada di tempat itu memperhatikan setiap orang di antara mereka sambil melayani para tamu.
Orang yang pertama kali menyadari bahwa Jerry berada di ruangan itu sebagai pelayan adalah Megan dan Lisa. Mereka berdua tampak sedikit terkejut begitu melihat bahwa orang yang akan menghidangkan minuman di meja mereka adalah Jerry yang sangat mereka benci. Begitu melihat Jerry menjadi pelayan di hotel tempat mereka berkumpul, maka Megan segera merencanakan sesuatu di hatinya dan segera berbisik kepada Lisa. "Lisa, bukankah itu adalah Jerry?" kata Megan sambil menunjuk ke arah salah seorang pelayan yang akan membawakan minuman ke arah meja di mana mereka duduk. "Ya benar. Itu adalah Jerry." Najis sungguh aku melihat wajahnya," kata Lisa mencibir. "Mengapa tidak kita kerjai saja dia, Lisa?" tanya Megan. "Maksud MU?" kata Lisa balik bertanya. "Kau lihat saja nanti," kata Megan sambil tersenyum jahat. "Ada apa kalian berbisik-bisik seperti ada sesuatu yang sedang kalian rencanakan?" tanya Lira kepada kedua gadis itu. Nanti juga kau akan tahu. Tapi ingat Lira, kau jangan ikut campur. Lihat dan tonton saja apa yang akan aku lakukan kepada Jerry ini, kata Megan memberi peringatan kepada Lira. "Terserah kau sajalah Megan. Aku tidak ingin ikut campur," kata Lira lalu segera berdiri dan pindah meja. Ini dia lakukan karena dia tidak tega melihat Jerry terus-terusan menjadi bahan ejekan mereka. Megan dan Lisa tidak terlalu memperdulikan Lira yang pindah ke meja lain. Bagi mereka itu lebih baik. Saat ini, Jerry yang tidak mengetahui rencana Megan hanya berinisiatif untuk melakukan tugasnya dan segera menghampiri meja di mana Megan dan Lisa duduk. Dengan sangat hati-hati Jerry meletakkan gelas minuman itu di meja depan Lisa kemudian meletakkan gelas minuman tepat di depan Megan. Namun tanpa dia sadari tangan Megan menjentik sedikit ujung bagian bawah gelas tersebut sehingga sebagian isinya tumpah ke meja dan terus mengalis membasahi rok dan bagian paha Megan membuat dia sangat terkejut. Jerry yang juga terkejut dengan ulah Megan ini berusaha meminta maaf. Namun Megan sepertinya tidak akan melepaskan Jerry begitu saja. Plak. Terdengar suara tamparan yang cukup keras. "Di mana mata MU, Jerry? Apa kau tidak melihat karena ulah MU ini, rokku sampai basah?" kata Megan dengan wajah memerah. "Maafkan aku Megan. Kamu yang salah. Mengapa menarik gelas terlalu kuat?" kata Jerry membela diri. "Aku tidak mau tahu. Kau harus membersihkan rokku seperti sedia kala. Jika tidak, aku akan mengadukan MU kepada manajer Tom agar kamu dipecat," kata Megan memberi ancaman. "Baiklah. Aku akan mencoba mengeringkannya menggunakan tisu," kata Jerry lalu segera mengambil tisu dan mengusapkannya ke atas rok Megan yang terkena tumpahan cairan tersebut. "Kurang ajar. Kau benar-benar lelaki mesum." Plak. Terdengar sekali lagi suara tamparan dengan keras membuat Jerry hanya bisa menarik nafas dalam-dalam agar amarahnya tidak segera pecah saat ini. "Kau ini Jerry. Apa tidak cukup hanya aku yang menjadi korban MU? Kau telah tertangkap basah. Namun kau masih tetap ingin memanfaatkan keadaan kepada Megan," kata Lisa dengan kemarahan yang membuncah. "Aku tidak bermaksud ingin kurang ajar. Bukankah kau yang menyuruhku agar membersihkan tumpahan minuman yang membasahi rok MU?" kata Jerry membela diri. Sekali mesum tetap saja mesum," kata Megan masih tidak